Hai guys. Sekarang kita ada di mana, Cici? Sekarang kita lagi ada di rumah Ki Joko Bodo. Salah satu paranormal yang paling terkenal di Indonesia. Tapi Dengar-dengar dia udah hijrah guys. Hijrahnya di mana kita sih belum tahu ya. Jadi mumpung kita ada di rumahnya, kita mau tanya-tanya. Terus sama kita mau lihat seputar rumahnya. Yuk ikutin kita yuk. selamat siang, Bapak. Iya. Pak, Pak, mau nyari Ki Joko. kita mau cari Ki Joko, Iya. Pak. Joko yang ini nih. Ki Joko, Pak. Saya tadi keliling-keliling, kagak ada, Pak. Yang ini Pak. Joko Bodo banyak perubahan. Banyak perubahan. Oh, Terus, banyak perubahan. Rambutnya udah dipotong. terus, Pak. Ya macam-macam. Karena memang 5 hari Joko tidak ada nggak tidur. Oh, nah, terus Ki Joko Ki Joko ini lagi ada di mana, Pak? Jokonya ya ada di sini. di sini maksudnya. Maksudnya gimana ya? Ini di sini. Ah, Nah, nah ini. Oh, tapi kok mirip kan? Coba dong, lihat dari yang foto itu. Cuman rambutnya nggak panjang. Coba dong. Mirip. Ya, nih. jauh ini mah bukan, ini mah KW kali ini bukan ini. Ini kamu gimana sih? Tapi hidungnya mirip sih. Mirip kan? Mirip, wah. Astaga, Ki Joko. Kalian nggak update. Ya, sip. Sip. Aduh, Ki. Banyak yang kangen, Ki. Kita boleh duduk-duduk, Ki. Boleh nggak kita ngobrol-ngobrol, Ki? Wah, guys. Apa kabarnya, Ki Joko? Ya, lumayan baik. Lumayan baik, tapi aku dengar lagi lelah banget nih ya. Iya, aku lelah karena kan ya 5 hari itu aku nggak tidur. Aku kerjaku juga di di gunung-gunung, di sawah dan sebagainya. Jadi terasa capek 5 hari itu nggak tidur. Oh, gitu. Banget sih, Ki. Capek Kelihatan. banget, capek banget. Ki, tapi kok lama nggak kelihatan di TV sih, Ki? Lama Nggak kelihatan TV memang. Bisa bikin. Memang beberapa saat ini aku memang agak menghindari. Jadi aku malah seneng kalau teman-teman wartawan tuh nggak datang. Aku malah seneng karena udah enak istirahat, aku tinggal enak-enak, tinggal duduk aja karena memang capek bener. Ternyata menghadapi kamera tuh memang bener capek. Oh iya, bener sih. Gitu. Tapi boleh nggak, Ki, kita ada waktu nih sebentar buat tanya-tanya? Boleh aja. Biasanya kita tuh lihat sosok Ki Joko Bodo itu rambutnya panjang, bener nggak gitu? iya. Jadi emang ada kesan fashion tersendiri ya. Sekarang bener-bener yang rapi gitu ya, Ki ya. Udah hijrah berapa lama ya, Ki ya? Iya, disebut hijrah. Ya menurut aku ya cuma dari dulu ya kehidupan tuh dari itu ke itu juga aja, seperti itu. Yang disebut hijrah cuma seperti itu aja. Ya seperti ini, yang seperti itu. Jadi menurut aku hijrah atau tidak menurut aku ya sama aja gitu. Sama aja. Tapi penampilan lebih rapi, lebih oke ya, Ki ya. Kalau dulu fashion banget ya kan, jadi kita taunya itu sosok Ki Joko Bodo itu rambutnya panjang. Jadi sekalinya kita ketemu ini kita, siapa Tapi biar ya kata Ki gitu. Joko bilang sama aja, Ci, tetap gantengan sekarang kayak Oh gitu. iya, kalau face nggak akan berubah sih. Iya. Jadi dalam kehidupan tuh sebenarnya banyak revolusi dalam hidup ini yang aku lalui. Jadi mungkin Udah berkali-kali, Ki ya. iya, jadi seperti itu. Jadi lama-lama kalau dulu masih semangatnya aku sering masuk TV, tapi sekarang tuh orang sekarang banyak bikin YouTube apa itu, aku udah nggak suka, aku nggak mau bikin. Sekarang kan banyak ada yang ingin selalu bikin, misalnya kok loncat ke daerah ini ya menonjolkan dirinya. Aku udah nggak suka seperti itu.
dari tadi nih kayak kita ngomong gitu ya. Aku merhatiin tuh di situ ada yang merhatiin kita lagi Iya, ngobrol perempuan, terus ada anak kecil juga, bener ya dia? Benar. Jadi Tapi aku nggak bisa lihat mukanya secara jelas. Itu kalau mau dilihat secara jelas, terus terang aja seperti obat-obat terlarang seperti apa, itu bisa memperjelas. Misalnya kayak candu, terutama candu. Kalau Anda memang ingin lihat makhluk itu sana, Anda coba bakar candu, itu akan muncul di situ. Candu itu apa contohnya? Candu itu jenis obat juga, jenis untuk alat meditasi juga, kayak kemenyan kayak apa, tapi ini lebih. Oh jadi kalau aku kan sekarang nggak bisa lihat jelas nih Ki. Tapi benar nggak sih Ki yang aku rasain benar-benar ada perempuan, ada anak kecil. Perempuan itu dari tadi ngeliatin aku nih Ki, aku merinding. Aku merinding, emang merinding. Aku benar-benar merinding guys. Jadi dia tuh emang kayak pengen kenalan gitu, pengen nyamperin. Cuman mungkin ada Ki Joko. Jadi dia nggak berani nyamperin, areanya batasnya di sana. Benar nggak Ki? Iya, kalau untuk mempercaya itu pakai candu itu. Oh pakai candu. Pakai candu. Jadi candu itu bisa melihat, terutama kalau malam ya, itu apa? Biasanya kita tuh mau melihat makhluk gaib itu kan cuma berapa detik gitu ya. Tapi kalau ada candu yang dibakar, sapi candu itu memang panjang. Misalnya kita mau lihat misalnya dimensi lain itu ya panjang, ya kita bakarnya itu gaib juga. Jadi kalau aku emang pengen lihat secara jelas, aku boleh bakar itu gitu. Boleh. Biasanya itu beli atau gimana Ki? Atau seperti apa cara dapetinnya? Bisa ini cari di toko-toko, maksudnya gini, jual-jual kembang apa itu. Oh aku tahu, jadi kalau kayak orang Buddha punya kayak hiyo gitu-gitu bukan Iya Ki? bisa. Oh tapi jadi ini kayak dupa wangi. Iya, candu itu bentuknya pokoknya ini apa, kayak cairan, cair yang agak kental, menggumpal gitu. Oh terus diapain Ki? Dibakar. Oh dibakar, jadi harum wangi. Iya. Oh jadi seperti menyan ya Ki ya. Itu baru nanti kita bisa lihat jelas ya. Bisa lihat, dia akan datang. Tapi guys, biasanya nih ya, yang aku rasain kalau masuk ke tempat rumah orang lain, itu biasanya dia langsung deket gitu. Walaupun dia mau ajak kita interaksi ngomong atau enggak, tapi ini di sini nih bener-bener kayak dia takut banget sama Ki Joko. Jadi bener-bener nggak ngelewatin perbatasan sana. Ya Ki. Jadi di sini memang dia hanya memperhatikan aja. Jadi di sini suatu ketika ada orang yang diburu polisi gara-gara kasus ya negara lah, mungkin siapa juga nggak tahu ya, kompeten di sana nggak kelihatan. Jadi padahal orangnya cuma duduk di situ, bener, cuma duduk di situ, jadi nggak kelihatan. Benar-benar ya Ki, kayak ada batas ya Ki, kayak dia nggak bisa ngelewatin ke sini. Cuman aku nggak bisa lihat jelas ya. Namanya portal. Iya. Ini ada portal. Iya, jadi kayak ada garis sinar gitu, dia nggak akan bisa ngelewatin ke sini. Jadi kalau kayak kita duduk di sini, dia hanya memperhatikan guys, memperhatikan banget nih. Aku merinding nih Ki, aku merinding. Nah, Ci, satu lagi pertanyaan netizen yang paling ditanyakan. Ki, dengar yang paling terkenal dari Ki Joko itu rumahnya ada lorong waktu Ki. Boleh cerita sedikit nggak tentang lorong waktu? Jadi gini, lorong waktu itu bisa untuk ngumpetin orang, bisa untuk pokoknya misalnya kita mau misalnya ada orang yang naik pesawat bandara, kita cuma masuk sini lorong waktu itu, dalam detik itu yang sampai duluan tuh yang masuk lorong waktu. Jadi kita benar-benar masuk, semua badan kita masuk. Saat masuk kita nggak kelihatan karena memang ada energi yang bisa untuk mengubah badan tuh, badannya nggak kelihatan. Suatu ketika saya lewat patung Liberty di mau ke Vegas, Las Vegas, Amerika ya. Mereka mau menguji saya, jadi gini, supaya patung itu hilang. Cara saya gimana? Jadi patung itu saya bacakan mantra, nah patung itu akhirnya tertutup oleh kabut semua. Terus cuma itu, jadi dia akhirnya kayaknya patung Liberty itu hilang. Padahal kan kita cuma nutup pakai kabut. Nah seperti itu semua. Kita bisa kesempatan nggak sih Ki? Kita bisa lihat-lihat. Bisa, suatu ketika manusia itu akan bisa tamasya ke alam sana, ke alam dimensi lain suatu ketika. Karena memang di sana itu yang disebut mobil itu memang lebih canggih daripada mobil-mobil kita. Bahan bakarnya pun maglev apa di sana itu lebih ini lagi kenceng. Jadi suatu ketika ada kereta bisa berjalan segitu, itu memang
ekspektasi dari apa itu yang namanya maglev. Seperti kan ada kan suatu ketika ada kereta, ada kereta di ini, tapi ternyata yang ini orang itu ada. Jadi itu menembus dimensi waktu. Oh, oke. Jadi kayak contohnya yang berita viral kemarin, guys, yang masalah kereta. Ki pasti denger dong, Iya, yang kereta. Itu tuh bener nyata ya, Ki? Ya? Nyata. Sebenarnya kalau dari penglihatan Ki. Nyata, Kak, karena itu bukan sekedar imajinasi. Oh, itu nyata. Oh, jadi dia salah masuk dimensi waktu. Iya. Oh, makanya Ki Joko mungkin yang punya lorong waktu itu seperti itu, guys. Nah, seperti itu. Tapi kita nggak bisa lihat sekarang. Iya, ya, Ki, pengen lihat sebetulnya lorong waktu. Bentar Bisa aja ya, Ki. Ki. Gampang, yang Penasaran. penting Anda bawa bahannya pasti suatu. Oh, oke, ada Bahannya bahan-bahan. ya itu yang namanya disebut candu itu. Candu itu Nah, ya. kita bisa menembus lorong waktu. Coba kalau nggak percaya, nggak mau siapkan itunya, bakar di situ. Kamu nggak kelihatan, bisa ini merubah, padahal nggak kelihatan bisa. Keren sih, guys. Oke, guys, jadi tadi kita seru banget ya ngedengar cerita Ki Joko Bodo tentang lorong waktu. Jadi kita dikasih kesempatan nih buat lihat, walaupun Ki Joko harus istirahat ya, Ki ya. Iya. Boleh ya, Ki ya, Boleh, lihat boleh. sebentar ya, Ki, Ki ya. tapi aman kan? Aman. Ntar tiba-tiba cici saya Enggak. jadi muda lagi. No. Kita jadi bayi deh. Enggak. Karena ibaratnya begini loh, kalau sayuran dimasukkan kulkas itu makin lama makin dingin, itu makin Awet. seger, makin awet. Iya. Kalau saya yang lama aja lah. Ki, nggak taunya nggak mau keluar, Ki. Gimana, Ki? Nggak apa-apa. Keluar jadi bayi. Iya. TK lagi dong kita. Oke Oh, deh. terima kasih banyak, kita udah dikasih kesempatan ya, Thank Ki. you, Ki. Thank you Ki. Oke deh guys, sekarang kita ada di depan pintu gerbang rumahnya Ki Joko Bodo. Kita mau lihat di dalam. Kok agak gelap ya, Ci ya? Kok gelap sih? Isinya apa aja? Oh my god. Oh my god. Bener, sebelum tadi aku masuk, aku udah feeling kalau ada Nyi Roro Kidul di dalam rumah ini. Permisi. Oke deh guys, sekarang kita udah terizin dari Ki Joko Bodo. So kita melihat lorong waktu yang terkenal di rumahnya itu. Cici siapa? Bisa. Kalau kita masuk muda 20 tahun nggak apa-apa, guys. Cici masih mending kita jadi bayi Ci. Jadi ini tuh ruang bawah tanah. Kalau teman-teman sadar, ini tuh di bawah tanah. Enggak di dasi. Ya. Guys, kita mau masuk ke Cici ruangan aja di depan nih, nggak mau. Ya, Lu laki emang kenceng. Waduh. guys. Bener kan ada lukisan Ratu Roro Kidul. Permisi. Oke deh guys, ini dua lantai di bawah lantai dasar rumah Ki Joko. Jadi tadi waktu kita interview sama Ki Joko itu kita ada di lantai atas, dan sekarang kita ada di dua lantai di bawah lantai dasar. Which is itu ini dalam banget, dan gue belum turun sih. Banyak kecoa juga di sini, banyak hewan-hewan. Gue agak ragu mau turun atau kagak, tapi penasaran banget di bawah ada apa ya. Coba kita lihat dulu, kita tengok yuk. Jadi, nah ini gua yang dipercaya sebagai lorong waktu gitu. Dan kalau teman-teman tahu, tadi gua barusan ngobrol sama salah satu keluarganya Ki Joko Bodo, bahkan keluarganya sendiri nggak pernah kemari guys.
Gitu. Nah, oke. Nah ini jadi ini mungkin ruangan yang biasa dipakai oleh Ki Joko Bodo untuk bermeditasi juga. Kita ada di dalam ruang waktu, guys. Bundaku. Aduh, kita, Lorong waktunya sebelah kiri. aduh, ada macan, aduh, jadi takut. Nah, itu loh lorong waktunya. Aduh, lu gila lu seriusan. Mau lihat nggak? Udah bentar aja jangan Ya, kita cepat aja masuk amat sih. Bentar ya. Kita cepat aja. Permisi. Dari jauh aja nggak apa-apa. Permisi. Ini dia guys. Ini adalah yang disebut oleh lorong waktu. Kalau aku surprise-nya apa? Bahkan keluarganya sendiri nggak berani turun ke sini. Untung kita udah dikasih izin sama Ki Joko. Gitu. Ya siapa yang mau ke sana silakan. Tempat yang menurut gua paling berkesan dalam hidup gua ya. Gua bingung juga mau jawabnya. Jelasin gimana? Gue nggak bisa ngomong bro. Nggak bisa ngomong. Gitu ya. Oke, udah guys, kita nggak bisa lama-lama di sini. Kita naik dulu. Ada macan berlaran. Gila guys, capek banget. Kayak sesak gitu kan Ci. Banget. Ternyata frekuensi kita sama frekuensi mereka sama kita itu emang benar-benar beda banget. Aku penasaran ya, yang tadi aku lihat adalah ada sosok macan tuh mau dari belakang Denny. Aku pengen lihat sih, penasaran bener nggak sih yang aku Si lihat Denny. dengan iya. Soalnya dia ngebelakangin lorong waktu tadi. Aku penasaran, aku pengen tanya Ki Joko Bodo yuk.